yang agak berlebih terhadap perjanjian baru, ya, penekanan yang agak berlebih dengan perjanjian baru dan penekanan yang mengabaikan perjanjian lama, ya. Nah, ada kecenderungan juga jadinya perjanjian baru itu ditempatkan lebih tinggi daripada perjanjian lama, ya. Namanya juga perjanjian baru dan satu lagi namanya juga perjanjian lama, jadi pakai ya yang baru yang kita penting, ya. Yang lama sudah berlalu gitu, ya sudah kita tinggalkan gitu, atau tidak akan sebanding yang lama dibanding yang baru. Nah, kadang-kadang bisa ada pemahaman seperti itu. Hal seperti ini kadang-kadang bisa berimbas ke dalam gereja dari hari Minggu aja, ya. Tema-tema yang disampaikan dalam khotbah hari Minggu atau perikop-perikop yang menjadi pembahasan cenderung PB, agak mengabaikan PL. Ada risiko-risikonya, ya, ada risiko-risikonya. Ada risiko-risikonya, tapi kita mestinya harus bisa menempatkan berimbang antara PL maupun PB, ya. Antara Yesus Kristus maupun sebelum Yesus Kristus, ya. Antara, kalau kita mau perluas lagi, antara Injil dan Taurat, ya. Atau antara kerajaan Allah dan kerajaan PL Israel, ya. Nah, saya pikir dengan kerangka besar seperti itu kita tetap perlu untuk melihat, ya, keimaman. Kitab Ibrani menurut saya, kalau orang Kristen disuruh membaca kitab Ibrani, susah dia memahaminya, ya. Kalau ngajar tafsir surat umum, ya, tafsir surat umum, di situ saya mulai dari kitab Ibrani, walaupun kitab Ibrani itu dalam tanda petik menjadi perbincangan, ya, mau tempatkan surat umum atau surat Paulus, ya, di situ salah satu persoalannya. Cuma kitab Ibrani ini akan sulit dipahamin, ya, kalau saudara hanya membaca kitab Ibrani. Makanya saya lebih menganjurkan orang ketika membaca kitab Ibrani lebih bagus digandeng dengan yang PL1, yaitu imamat. Sambil baca kitab imamat, sambil baca kitab Ibrani, sambil baca kitab imamat, sambil baca kitab Ibrani. Karena seluruh sistem dalam kitab Ibrani itu dia mengambil konteks yaitu imamat. Jadi kalau kita tahu begitu banyaknya korban, macam-macam hari raya dan seterusnya, peranan imam dalam imamat, maka ketika kita baca kitab Ibrani itu menjadi terang, ya, menjadi terang di mana peran Kristus, di mana peran sistem yang baru, perjanjian yang baru dalam darah anak domba itu, apa maksudnya, ya, apa pakai perjanjian dalam darah anak domba, ya. Kalau gitu apakah darah Kristus itu ya persis seperti anak darah domba itu, ya. Toh tentu banyak juga perbedaannya, ya, tapi itulah menolong kita untuk memahami, ya. Memahami kitab Ibrani dengan menggandengnya, membacanya bersama dengan kitab imamat, ya, itu akan sangat menolong, ya. Sementara saya pikir itu dulu jawabannya, ya. Oke, kita sambil lanjutkan nanti Pak Sebastian, kalau ada hal-hal masih belum terungkap di situ dari teman-teman dan dari saya, nanti silakan disambung lagi, ya. Kita lihat yang slide berikut ini. Sarana ibadah. Jadi sistem keimaman, sarana ibadahnya seperti apa yang kita perlu tahu, ya. Yang paling sentral kalau menurut saya harus ditempatkan tabut, ya, tabut perjanjian, ya. Tabut perjanjian kapan dibuat? Ya memang lebih belakangan sih, ya. Apakah kemah dulu lebih dulu dibuat atau tabut dulu? Saya masih belum membaca, ya. Kemungkinan malah kemah dulu dibuat, baru tabut perjanjian, ya. Tapi tabut perjanjian itu yang paling penting, ya, dalam seluruh sistem PL. Nah, tapi baiklah kita bahasnya dari yang nomor 2 dulu, kemah pertemuan.
Ya. Istilahnya kemah pertemuan, belakangan lebih sering disebut kemah suci. Ya. Tapi dalam Alkitab kita tidak temu namanya kemah kudus. Ya, ada kemah suci. Dalam istilah bahasa Indonesia ada kemah suci. Tapi kalau bait Allah dengan bait suci ya ada, ya, dua istilah itu. Tapi juga tidak pakai bait kudus. Nah, kemah pertemuan. Jadi kemah pertemuan, orang-orang Israel berkumpul mengelilingi kemah itu. Terus nanti Allah hadir di situ. Musa masuk, ya, lalu keluar dan menyampaikan pesan dari Tuhan. Ya, itu perannya kemah pertemuan. Terus berkembang dari istilah-istilah yang kemah pertemuan lalu menjadi kemah suci. Ya, kemah itu adalah kemah suci. Ya. Nah, kenapa itu kemah pertemuan? Kenapa itu kemah suci? Ya, karena sepanjang masa penggembaraan orang-orang Israel banyak sekali kemah-kemah yang mereka bangun per rumah tangga gitu. Ya. Bahkan per suku. Per rumah tangga, per suku punya kemahnya sendiri, tempat tinggal sementara selama masa perjalanan, ya sudah, tinggalnya memang pakai cara gitu. Ya, apa boleh buat gitu loh. Tapi di tengah-tengah berpindah-pindah itu mereka tinggal dalam kemah, ada di situ namanya kemah pertemuan. Ada di situ namanya kemah suci. Ya, tempat orang-orang Israel bertemu dengan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi susunan yang disampaikan Tuhan pada Musa di dalam Imamat dan Ulangan, maka kemah pertemuan atau kemah suci itu letaknya di tengah-tengah. Ya. Nanti di sebelah utara suku Anu, sebelah selatan suku Anu, sebelah barat suku Anu, sebelah timur suku Anu. Kalau kita mau 8 arah nanti barat laut, ya, timur laut, barat daya, tenggara, ya, suku Anu, suku Anu, suku Anu. Sudah ada posisinya. Jadi mereka bergerak, bongkar kemah, berpindah, berhenti lagi satu titik, akan bangun seperti itu lagi. Kemah pertemuan, kemah suci di tengah. Berbagai suku langsung akan diatur sesuai dengan posisinya mengelilingi kemah pertemuan dan kemah suci. Ya, seperti itu. Terus kita maju lagi ke yang keempat dulu. Bait suci, bait Allah. Daud punya kerinduan mendirikan bait suci atau bait Allah. Tapi kerinduan Daud tidak diridhoi oleh Tuhan. Ya. Tidak diluluskan permohonannya. Dan dikatakan, karena tanganmu berlumuran darah dalam peperangan. Anakmu lah nanti yang akan membangun rumah untuk Tuhan. Ya, begitu. Nah, kemudian Salomo yang mendirikan. Ya, tapi Salomo mendirikan juga tidak sekudus atau tidak sebesar kerinduan dari Daud. Ya, Salomo mendirikan kemah bait suci, bait Allah juga ada kritik-kritik kalau kita baca nanti dalam kitab-kitab. Ya, misalnya yang sering dikritik orang adalah kemegahan bait suci, bait Allah itu kalah kok dengan kemegahan istana. Ya, kalah kok dengan kemegahan istana. Ya. Nah, tapi kenapa bait suci, bait Allah itu dirindukan oleh Daud? Ya, karena dulunya berpindah-pindah terus sebelum masa itu. Ya, dan sekarang orang Israel sudah menetap menduduki tanah Kanaan dan diam di situ, hidup di situ, bercocok tanam, mencari nafkah di situ. Ya tidak akan berpindah-pindah lagi. Oleh karena itu, ya tidak mungkin terus berada di dalam kemah. Orang Israel sendiri pun sudah tidak tinggal dalam kemah. Mereka sudah betul-betul membuat bangunan rumah, ya, baik yang sederhana maupun yang kokoh, maju, modern sesuai dengan teknologi zaman itu. Nah, oleh karena mereka sendiri aja sudah menetap, rumahnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah lagi, tidak butuh kemah lagi, ya maka dipikirkan bait Allah, bait suci.
yang juga menetap untuk menggantikan kemah pertemuan dan kemah suci. Jadi gitu cara berpikirnya. Ya. Nah, cuma setelah hal-hal ini nanti dibangun, orang Israel menjadi salah kaprah. Mereka menaruh perhatian yang berlebih, menaruh pengharapan yang berlebih pada kemah suci kemah Allah. Sepanjang kemah suci bait Allah, ya, bait suci ini kokoh berdiri, maka mereka tidak akan kemana-mana, atau mereka tidak akan terkalahkan. Allah ada di dalam rumahnya ini. Tidak ada orang yang bisa mengganggu gugat. Ya, kesombongan itu membuat hidup mereka jadi ngelantur. Ya, lama-lama moralitasnya korup. Ya, sampai akhirnya bait Allah, bait suci pun diruntuhkan. Ya, dan itu menjadi hal yang tragis kalau kita lihat. Tapi itulah Tuhan mau kasih lihat juga. Ya, bait Allah, walaupun Tuhan berdiam di situ, bisa juga hancur. Ya. Ini persoalannya sebenarnya bukan di kemah sucinya, kemah pertemuannya, bukan juga di bait suci, bukan di bait Allahnya. Ya. Siapa yang berdiam di situ? Ya. Allah berdiam di situ atau bukan? Ya. Nabi-nabi melihat Roh Allah meninggalkan bait suci, Roh Allah meninggalkan bait Allah. Itu hal yang tragis kan? Ya. Mestinya itu menjadi tempat kediaman Allah, tapi Roh Allah meninggalkan bait suci karena Allah muak berada di tengah-tengah umatnya. Maka Roh Allah meninggalkan bait suci, bait Allah, dan betul-betul bait suci, bait Allah diruntuhkan, dikalahkan oleh musuh, dan gedung bangunan itu dirobohkan. Ya, barang-barang berharganya di situ di dalamnya diambilin, dibawa. Ya, emas, perak, dan barang-barang berharga yang bagus-bagus itu dibawa, peralatan itu bahkan dipakai di negeri asing menjadi alat makan minum raja-raja ketika pesta-pesta dilakukan. Ya, itu semacam satu penaklukan, kedua juga penghinaan atau juga kebanggaan karena sudah mengalahkan bangsa Israel, lengkap dengan memperoleh barang-barang berharga dalam istana dan di dalam bait Allah. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau pikir lebih jauh sarana ibadah, satu pihak penting dan lain pihak juga tidak penting. Ya. Satu pihak penting, tapi lain pihak juga tidak penting. Karena ketika itu menjadi penekanan yang berlebihan, kita lupa dengan hakikat dari rumah ibadah itu. Ya, rumah ibadah itu menjadi tak berarti, walaupun itu dibangun dengan megah, dengan persembahan-persembahan yang banyak, ya, dengan pengerjaan-pengerjaan yang bagus sampai halus, ya, dekorasi di dalamnya betul-betul diperhatikan dengan serius, ya. Ada hati di situ mengerjakannya. Tapi ketika itu sudah jadi, kadang-kadang orang lupa, ya, apa hakikat ibadah itu. Hakikat ibadah menjadi terpusat hanya pada gedungnya, ya, sarananya. Padahal ada hal yang lebih prinsipil dari itu semua. Nah, ini kita hati-hati. Nah, sampai di sini dulu kemah pertemuan, kemah suci, bait Allah. Masuk kita ke nomor 1, tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu apa pentingnya menurut Bapak Ibu? Apa pentingnya tabut perjanjian itu? Hah? Apa pentingnya tabut perjanjian? Simbol kehadiran Allah kah, Pak Ali? Kehadiran Allah. Di tengah-tengah. Allah yang berkenan untuk dijumpai oleh umat, Allah yang berkenan hadir, ya. Allah yang menyertai, Allah yang memelihara. Apakah mungkin begitu? Ya. Oke, kita maju lagi Bapak Ibu sekalian. Apa pentingnya tabut perjanjian? Apa sih tabut perjanjian itu? Barang-barang itu apa tabut perjanjian itu? Benda-benda itu apa tabut perjanjian itu? Ya, kalau dari isinya kan ada hukum Allah itu ya Pak Ali. Ya. Lalu kemudian ada mana, ada tongkat Harun. Ya. Yaitu berkaitan tentang Allah dan karyanya Allah. Apa isinya? Tabut perjanjian. Ayo.
Isinya loh batu itu. Isinya loh batu. Ya. Apalagi? Mana sama tongkat Harun. Mana? Oke, loh batu. Apalagi isinya tabut perjanjian itu? Tongkat Harun tadi. Tongkat Harun. Jadi tabut perjanjian itu, tabut perjanjian di satu pihak kita bisa bilang peti, ya. Kalau saudara bilang mau peti berharga ya bolehlah begitu, peti berharga. Tapi kadang-kadang kalau kita pikir-pikir ya peti kadang-kadang juga bisa bilang kita banding-bandingkan dengan peti kematian. Ya, peti kematian kadang-kadang kita bisa bandingkan. Iya kan? Peti kematian menjadi jasadnya jenazah manusia. Nah, tabut perjanjian. Ketika tabut itu diperintahkan dibuat dengan dekorasi, ya, di keempat sudutnya, bahannya pakai kayu apa dan seterusnya. Yang paling penting adalah di dalamnya ada 3 hal yang tadi kita sebutkan itu. Di dalamnya yang paling penting itu adalah loh batu. Loh batu yang berisi hukum, ya, yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri, dikatakan begitu. Aslinya dipecahkan, ya, dipecahkan oleh Musa ketika marah waktu turun, dan Tuhan suruh naik lagi, diberikan lagi yang baru. Ya. Nah, 2 loh batu itu inti dari segala hal yang penting dalam kehidupan dan peribadatan orang-orang Yahudi. Ya, hukum Taurat itu 10 hukum diwakili begitu. Disimpan di dalam tabut. Lalu yang disimpan lagi adalah tongkatnya Harun. Ya. Harun pegang tongkat, ya. Bisa juga disebut lambang dari gembala, ya. Lalu setelah Harun meninggal, diteruskan oleh anak cucunya menjadi imam besar. Nah, tongkatnya Harun disimpan juga di dalam tabut perjanjian. Itu satu hal lagi, yaitu mana, ya, mana yang dikeringkan atau mana yang diawetkan, ya. Ya, secara umum mana itu sebentar rusak kan. Mana itu sebentar dia akan rusak, yaitu ketika hari sudah mulai panas dan mulai mencair, ya. Nah, ada kenangan-kenangan, yaitu dari mana, ya. Jadi dari mana itu orang bisa paling sedikit bisa mengenang Tuhan pelihara mereka, memberikan makanan sepanjang dalam perjalanan pengembaraan itu, semacam roti dari langit, ya, semacam roti dari langit, yang tiap pagi turun dan harus diambilin. Kalau matahari mulai panas tidak ada lagi dia, ya, tidak ada lagi. Jadi juga orang harus pagi-pagi harus bekerja mengumpulkannya untuk makan. Kalau kesiangan nanti lama-lama dia rusak, ya. Nah, 3 hal itu, loh batu, tongkat Harun, mana, yang disimpan di situ. Dan orang Israel tiap kali kalau mendengar tentang tabut perjanjian, mereka pasti ingat tentang 3 hal di dalam tabut perjanjian itu, ya. Dan itu betul-betul di dalam bait suci Allah hadir, dalam kemah pertemuan Allah hadir, dan di dalam tabut perjanjian, ya, Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Dan kita ingat di zamannya Musa dan seterusnya, berkali-kali tabut perjanjian itu dibawa, ya, dalam peperangan, ya, sampai seru banget. Ada tabut hadir di situ, ikut berperang, orang Israel ikut berperang, membuat orang Israel, tentara Israel itu semangat, ya, membuat juga bangsa-bangsa asing menjadi takut. Tapi over percaya pada tabut dibanding over percaya pada Allah, itu menjadikan tabut perjanjian pun Tuhan kasih lihat dirampas oleh musuh. Ya, betapa memalukannya itu. Ya. Bukan hanya orang Israel tidak bisa dikalahkan, bisa dikalahkan, bahkan sampai tabut perjanjiannya pun dikalahkan dalam tanda petik seperti itu. Ya, dibawa oleh musuh, dibawa pergi, masuk ke dalam rumah ibadah bangsa asing. Ya. Tapi di situ nanti kemudian Tuhan juga berbuat sesuatu, tabut itu mengalahkan dewa-dewi yang disembah oleh bangsa-bangsa asing.
ya, sehingga akhirnya tabut itu diantar kembali, ya. Tapi itu satu pihak mengajar bangsa asing, lain pihak juga mengajar orang Israel. Tidak boleh patokannya pada benda mati itu. Bukan benda mati itu yang penting, ya. Kehadiran Allah yang lebih penting, dan benda mati itu biar menjadi kenangan bahwa ya Tuhan pernah berbuat sesuatu, dan apa yang penting dari benda mati itu. Biar itu yang dipelajari oleh orang-orang Israel, ya. Nah, sehingga tabut bait Allah bisa dihancurkan, tabut perjanjian bisa dibawa pergi oleh bangsa asing, ya. Orang Israel bisa dikalahkan, ya. Jadi luar biasa itu pelajaran dari situ, ya, dari sarana ibadah ini. Nah, laju kita maju ke yang nomor 5, ya. Kita maju ke yang nomor 5, Bapak Ibu sekalian. Sinagog. Ya. Jadi sinagog ini, kita berbicara sinagog adalah setelah kerajaan utara, kerajaan selatan, kerajaan Israel terpecah jadi 2, lalu kerajaan utara lebih dulu kemudian bobrok dan terbuang, dikalahkan musuh dan terbuang ke Asyur 722 SM. Kerajaan selatan bertahan lebih lama, tapi sampai 586 SM juga dikalahkan, terbuang ke Babel, ya. Jadi 2 kerajaan itu sama-sama kemudian dijajah oleh musuh. Nah, dari situ orang-orang Israel dibawa ke Asyur, dibawa ke Babel. Dan yang lebih tragis lagi adalah soal bait Allah dihancurkan. Kalau bait Allah belum dihancurkan, biasanya orang Israel bisa lama-lama sekali, setahun sekali pulang, ya. Setahun sekali pulang beribadah di situ. Tapi karena bait Allahnya sudah tidak ada, apalagi mereka mau pulang, ya. Tidak bisa beribadah lagi, ya. Maka selama dalam masa penawanan terbuang, mulailah berdiri namanya sinagog, ya. Pertemuan berikutnya di perjanjian baru itu nanti kita akan bahas lebih detail tentang sinagog ini, ya. Tapi minimal hari ini kita harus tahu dulu. Di orang-orang Israel di tempat pembuangan tidak punya tempat beribadah. Lalu keluarga-keluarga dalam jumlah yang kecil, 10 keluarga dikatakan, ya. Ada 10 keluarga berkumpul mendirikan satu sinagog. Di situ mereka pertemuan, beribadah, dan berbagai aktivitas lainnya termasuk pendidikan, ya. Jadi di tanah asing berdirilah sinagog. Belakangan hari bait Allah didirikan kembali, kemudian dihancurkan lagi, ya, diperbaiki lagi, sehingga ada sampai sekarang katanya bait Allah yang ketiga, ya. Renovasi. Nah, tapi beralih kepada sinagog, ya. Dari kemah bait suci bergeser sinagog menjadi makin lama menjadi makin penting. Di situ orang Israel beribadah. Di situ gereja-gereja Allah beribadah, di situ juga Injil diberitakan, ya, sinagog, ya. Jadi sinagog menjadi satu bangunan yang lebih sederhana, tapi tetap punya makna, ya. Berbagai kegiatan berkaitan dengan iman, moral, agama dilaksanakan di sana, di sinagog. Jadi itulah sarana-sarana ibadah kita bisa lihat mewarnai perjalanan sejarah bangsa Israel, ya. Dan ini berada dalam sistem keimaman, ya, Yudaisme. Kita harus sadar betul akan hal ini, ya. Nah, sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau ada hal-hal mau didiskusikan. Sarana ibadahnya, ya, tabut perjanjian, kemah pertemuan, kemah suci, bait Allah, sinagog. Masih banyak yang lain-lain ya, kita tidak bahas soal macam kandil begitu loh, minyak, ya, di dalam kemah suci, dalam bait Allah dan seterusnya, ya. Alat ini, alat itu, perkakas ini, perkakas itu, masih banyak. Oke, silakan. Sampai sarana ibadah ini loh.
Ya, kalau belum ada, kita sampai slide 2 ini dulu. Kita ambil waktu break sebentar. Ya, break 5 menit, terus kita lanjut lagi. Gitu ya. Silakan, kita break dulu.